Antam bakal bagi dividen, dan meskipun nggak bagi semua laba bersihnya sebagai dividen, tapi angkanya masih lumayan. Pertanyaannya adalah, masih oke nggak kalau baru beli di harga sekarang bagi yang belum punya barang? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Bintrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini ya melemah tipis lah ya. Tutup melemah 0,3%, tutup di 5886.03. Candlenya cenderung indecision seperti yang kita bahas dari kemarin-kemarin. Kalau IHSG ada peluang rebound ke 5900 atau 6000-an. Hari ini highest-nya ada di 6010.49. Dan kemudian ada rejection, bikin candle indecision. Perlu hati-hati karena udah nyampe 6000-an. Meskipun masih ada peluang juga dalam waktu dekat ke depan, entah besok Jumat atau di pekan depannya itu ya, untuk lanjut ke 6100-an, ke atas 6000. Tapi hati-hati sekali, misal besok ternyata ke bawah 5780-an, maka ya peluang IHSG untuk balik lagi terkoreksi ke area 5500-an itu jadi makin besar. Itu sih kurang lebih seperti itu. Jadi memang hari ini kalau lihat value transaksi, lihat yang rame gitu ya, retail masih ya market lah, pelaku pasar masih ada di rata-rata ada di TPIA dan big banks. Ya kalau kita lihat dari data broker activity gitu ya, top buy-nya paling atas kalau nggak big banks ya saham-saham Konglow, Grup Barito gitu kan, AT misal, terus kemudian GP misal, dia ada TPIA paling atas, kemudian BCA dan XL. Tapi TPA masih banyak diburu lah intinya ya, ini saham-saham Konglow dan big banks ya. Meskipun per sesi satu tadi kayak BCA itu net buy, tapi BRI-nya asingnya itu net sell. Kemudian TPIA tadi net buy asingnya, Bank Mandiri juga net buy, Bank Negara net buy. Dari kalau kita bandingkan dengan kemarin, ini data per penutupan sesi 1 ya, per video ini dibuat karena data full sesi hari ini belum nongol. Jadi ya hari ini net buy. Poinnya adalah masih ramai dan masih cukup mendominasi transaksi di IHSG lah ya, di beberapa saham tadi, saham Konglow, Grup Barito, dan saham-sahamnya Pak PP dan big banks. BCA naik turun sempat merah, akhirnya bisa tutup di 5800-an. Ya, indeks cukup mengimbangi lah ya kalau kita lihat si BCA-nya merah. Seperti yang kita bahas kemarin juga, kalau area 5800-an ini area gap ini masih memungkinkan jadi resisten. Kemudian si TPIA-nya tutup merah meskipun tipis tadi, sempat turun ya ke 1620, terus DSSA-nya juga melemah gitu ya. Jadi TPA saham-saham big banks, BCA, BRI-nya sih merah, Mandiri merah, Bank Negara hijau sih. Lebih dominan BCA-nya kalau si big banks ini ke IHSG-nya. Ya nggak ada salahnya kalau misalnya masih pengen trading, amatin saham-saham yang rame itu tadi ya. Poinnya sih buat yang lagi trading, jangan lupa pasang atau terapkan juga strategi antisipasinya, entah mau pakai trailing stop loss take profit atau mau dipantengin harganya sampai di area yang ditentukan, eksekusi manual boleh-boleh aja. Dan saham-saham yang kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Saham pertama ada XL. XL ini saham yang beberapa waktu yang lalu itu sempat di spill waktu live trade. Seingat saya live trade pagi dah. Nah, belinya di 2400
udah 400 sih, bukan. Oh iya benar, 2400-an. Di 2400-an itu waktu live trade sesi 2 ding ternyata. Waktu live trade sesi 2 Excel di 2400-an ada strateginya boleh dibeli, stop loss di bawah 2330 dan targetnya di 2600, target TP1. Kemudian tadi pagi itu nyamperin target TP1-nya di 2600. Jadi ya nginep 2 hari lah ya. Baru dan target TP1-nya ya lumayan lah. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum jualan tinggal pasang trailing stop-nya lah. Trailing stop-nya pasang aja di sini. Pasang di 2580 gitu boleh lah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya happy cuan dulu Excel-nya. Yang berikutnya ada Medco. Medco ini strategi di tanggal 10 kemarin waktu live trade juga. Live trade sesi 2 juga ini saya ingat saya. Kemudian nyamperin area-area beli di 1180-an dan sempat di spill boleh dibeli buat yang minat, stop loss di bawah 1120. Targetnya di area-area sini 1270, 1290 dan hari ini disamperin high-nya 1300 itu ya. Kemudian langsung ada rejection. Mudah-mudahan udah pada jualan sih. Buat yang belum jualan dan mestinya masih ada floating profit juga, pasang aja trailing stop atau update stop lossnya di 1200 gitu ya. Happy cuan juga Medco-nya. Yang yang berikutnya ada energi. Kalau ini waktu live trade pagi tadi di spill si energi. Nah ini dia. Di spill energi waktu tadi jam berapa ya? Jam 9.40-an lah. Waktu nembus ke atas 14.20 gitu ya. Kemudian balik lagi ke 14.20, boleh lah ini, boleh dibeli, stop loss di bawah 13.90. Kemudian sempat naik sampai ke 14.90. Ada rejection, ya mestinya langsung cepat-cepat jualan sih, karena strateginya cuma buat fast trade intraday. Jadi ketika spike ada potensi cuan 3% sih lebih ya. Dari 14.20 ke 14.90 itu aja udah 4% lebih, hampir 5%. Ya harusnya sih 3% udah berhasil di bawah pulang lah ini. Semoga pada take profit tadi waktu harganya nendang ke atas. Happy cuan juga energi. Berikutnya kita bahas stock ideas kemarin. Ada 3. Yang pertama MBMA. MBMA strateginya ngantri di 436 ya. 436, 434 belum disamperin. Ngantri dulu di situ nggak masalah karena stop lossnya di bawah 398 dan target TP1 ada di 520. Jadi supaya stop loss atau risikonya bisa diperkecil dan potensi rewardnya jadi bisa diperlebar, diperbesar. Next, yang kedua ada MNCN. Yang ini udah disamperin tadi di 206, low-nya persis di 206 sih. Mudah-mudahan udah pada dapet ya yang ngantri di situ. Selama nggak tutup di bawah 196 masih aman. Hari ini tutup di 210, jadi ada floating profit dikit. Mudah-mudahan membal lancar ke 220-an ya, 228 target TP1-nya lah. Mudah-mudahan lancar ke sono. Selama nggak tutup di bawah 196 masih aman, disimpan buat yang mau hold. Next, PTBA. Hari ini RUPS, pengumuman dividen, dan dividennya ternyata dividen yieldnya ya, kalau dibandingkan dengan harganya sekitar 4%an. Nggak terlalu banyak ternyata dividennya. Ya wajar kalau kemudian dibanting. Nah kemarin ceritanya karena ada setup, kemarinnya tutup di 2740 ada setup dan strateginya ngantri di 2600. Tadi langsung disamperin tuh waktu setelah diumumkan dividennya cuman segitu 100-an berapa ya? Ya, tulis di kolom komen di bawah. Kemudian dapat barang di 2600. Stop loss kalau tutup di bawah 2460 ya. Jadi selama nggak tutup di bawah 2460 masih aman di hold buat yang masih mau hold. Targetnya ya incer 2800 dulu, nggak masalah 2800, 2900-an gitu ya. Next, kita bahas si Antam. Oke, si Antam ini ceritanya, jadi Antam itu kan bakal bagi dividen nih. Tapi nggak semua hasil dari laba bersihnya itu dibagiin jadi dividen. Yang dibagiin jadi dividen itu 70% dari laba bersihnya. 70% dari laba bersih dibagi-bagiin ke para investor.
dapat ampau lah ya. Sisanya itu untuk ekspansi dan proyek strategis hilirisasi. Bagus lah ya. Maunya dan antara terpenuhi, ekspansinya tetap jalan gitu kan, kira-kira ya. Kan kemarin soalnya Antam sempat ada omongan gitu kan, dan antara mau minta berapa, ya Antamnya siap gitulah. Nah, meskipun cuma 70%, bukan cuma sih 70% itu gede. Meskipun nggak 100% lah ya, 70% dividend payout rasionya, angka dividen per share-nya, per sahamnya itu masih oke, masih lumayan. Senilai Rp210 per lembar. Jadi kalau kita lihat harga market sekarang, harga penutupan sekarang Antam di 2720. Jadi kalau dividen per sahamnya Rp210, berarti yieldnya sekitar 7%-an, 7,6% lah ya, 7,6%-an. Menarik atau enggaknya coba kita lihat market ngerespon hari ini kayak gimana ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknikal, ada satu hal yang saya kurang suka setelah si Antam beberapa waktu yang lalu di awal Juni itu turun tutup di bawah 2770. Jadi ya bisa dibilang uptrendnya udahan aja gitu. Kalau lihat dari sini berarti ketika nanti ada potensi naik, dia berhasil naik, sementara saya masih anggap naiknya ya technical rebound doang. Target-targetnya saya nggak bisa terlalu optimis dulu, ya paling area gap ini ya, karena ini juga ada area support kan, area bekas support yang di breakdown. Ketika harga nyampe area itu lagi 3.300-an lagi, sangat mungkin di situ jadi area resisten. Kemudian sampai sekarang pun kalau kita lihat dari puncak 2026 sampai sekarang ya, puncak Januari 2026 sampai sekarang kan masih downtrend, bahkan sekarang masih cenderung berada di bawah garis moving average periode 20 ya, sebulan terakhir lah gitu kan, belum di atasnya. Dengan gampang kita bisa lihat ini kalau trennya lagi ke bawah, lagi turun. Meskipun kalau kita lihat beberapa hari terakhir, ini ada pola-pola bullish reversal yang menarik. Misalnya di 2 hari yang lalu gitu ya, ada satu pola bullish reversal yang menarik, dan selama nggak turun tutup di bawah 2450, ini masih menarik. Pola ini masih anggap aja masih bisa berlaku, dan masih ada peluang si Antam untuk lanjut rebound. Juga ada sentimen dividen juga kan ya, lanjut rebound, kemudian ya semoga bisa ke 3.200, 3.300-an. Karena kalau kita lihat dari strukturnya, kalau kita lihat dari downtrend yang udah kebentuk nih, bahkan downtrend minornya itu belum selesai sebelum Antam naik atas 3060. Jadi buat yang pengen beli, entah apapun motifnya, mau ambil dividen berarti ya harus keep minimal sampai closing market di cum date-nya nanti gitu kan. Buat yang pengen beli ya mau nggak mau dari sisi teknikal, bukan mau nggak mau sih, dari sisi teknikal selama nggak tutup di bawah 2450 masih oke. Jadi stop lossnya di sono. Kalau turun dan tutup di 2440 berarti ya udah nggak enak. Peluang untuk lanjut ke 2200 atau bahkan lebih bawah, atau bahkan 2000 bulat itu jadi makin gede. Begitu. Dan ya ini karena ada sentimen dividen, jadi mungkin naiknya di drive dari sentimen dividen itu. Karena ada bagi-bagi dividen yang yieldnya lumayan, dia mungkin di drive dari situ. Kalau kita lihat dari lowest ke highest, lowest Juni ya ke highest pekan inilah, ini naiknya sudah 20%. Market maker atau pelaku pasar yang akses informasinya jauh lebih update dibandingkan dengan retail trader yang budiman, atau mereka atau retail trader yang budiman yang sudah ngitung dari jauh-jauh hari, pastinya kan udah bisa dihitung ya. Kemarin kan udah ketahuan berapa laba bersihnya si Antam full year kemarin, kemudian estimasinya berapa, kalau sekian persen dividen payout rasionya itu berapa, kalau sekian persen berapa, dan segini persen berapa gitu kan, mestinya udah bisa dihitung. Dan kalau dividen payout rasionya 70% dari laba bersih, itu angka dividen per share-nya 210. Yieldnya ketika misal nih belinya di anggap aja 2.500 ke harga highest di pekan ini, itu udah nutup dibandingkan dengan kalau kita nungguin yieldnya. Jadi nggak salah kalau misalnya ada
pelaku pasar yang milih ya udahlah saya TP dulu aja gitu ya, melihat kondisi di luaran yang masih gonjang-ganjing juga gitu sih. Jadi dipertimbangkan benar, kalau memang beli tujuannya untuk dapat dividennya ya silahkan dibeli. Yieldnya segitu, yieldnya kurang lebih 7%an, 7,6 dari harga penutupan hari ini ya. Kalau dari sisi teknikal, hati-hati ketika turun dan tutup di bawah 2450. Misalnya nggak pengen ambil dividennya, ya mesti diperhatikan tanggal-tanggalnya ya, kemudian berapa, exit berapa, dan seterusnya. Tuh, semoga cukup memberi insight dan silakan diatur on your own risk. Diatur sesuai risk profile-nya masing-masing. Selanjutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini cuma ada satu saham sih yang di request, WBSA. Oke, kita bahas WBSA, saham yang belum lama ini IPO di bulan April ya, di IPO ya. Masih ada di atas harga IPO-nya sih. Cuman kalau kita perhatikan beberapa pekan terakhir itu cenderung sideways. WBSA-nya cenderung sideways, range-nya paling bawah di 580 dan paling atasnya di 885. Kelihatan jadi range-nya segini ya. Posisi harga sekarang jadinya cenderung ada di tengah-tengah. Dan bisa dibilang kemungkinan bisa lebih enak kali ya ketika udah berhasil ya stay di atas 750-an lah, tutup di atas 750-an, main-mainnya di situ gitu, anteng di situ 750-an, 760 dan seterusnya, nggak close di bawah 750-an lagi, mungkin bisa lebih enak. Dan hati-hati ketika turun breakdown 600, apalagi kalau turun tutup di bawah 580, maka sideways ini nih jadi pola continuation. Roman-romannya sih jadi pola continuation ya kalau lihat pola-polanya. Maksudnya ini kemarin waktu naik kemudian waktu turun ini volumenya gede terus sideways yang range-nya menyempit, dan benar-benar hati-hati, anggap aja resistennya itu di 760. Jadi ya udah tes resisten, ada rejection. Jadi kalau misalnya ada barang modal di bawah 700, pasang trailing stop di 695, sebawah-bawahnya itu dulu aja trailing stopnya atau stop loss update di situ. Jadi kalau breakdown 700 exit, misal punya barang di 600, 650 misalnya gitu ya, pasang trailing stop atau update stop loss di 695 sih nggak ada salahnya ya. Toh posisi harga sekarang di tengah range sideways dan masih dari kondisi terakhir yang dibentuk sekarang ini ya, probabilitasnya masih lebih besar si pola yang kebentuk ini untuk jadi pola penerusan ke bawah berarti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Jumat besok 12 Juni 2026. Ada 3 saham kali ini, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Adaro. Adaro sebenarnya beberapa kali dibahas waktu live trade, entah pagi, entah siang, entah sesi 1, entah sesi 2 gitu ya. Jadi mungkin udah ada yang punya barang, mungkin juga di tektokin di swing dikit-dikit itu dikit-dikit lagi. di swing di 2100-an kemudian jual di 2300-an ya nggak masalah, happy cuan. Buat yang pengen buyback, entah apapun motifnya, pengen belilah entah apapun motifnya, mau buyback kayak mau beli pertama kayak, karena ini ada dominant break yang kebentuk. Bukan dominant break sih, CB1 lah, ada setup ini yang kebentuk. Maka strateginya buat yang pengen beli, ngantri di 2200 boleh, 2200 dan 2150 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2110. Kalau cuman 2100 aja atau 2090 aja turunnya, terus tutupan 2110, 2120, 2130 ke atas gitu ya, dulu nggak masalah. Kemudian target TP1 ada di 2410, 2420, 2420 sih. Mudah-mudahan disamperin dulu minimal 2200-nya, kemudian membal ke 2400-an. Kemudian yang kedua ada Excel. Tadi udah masuk segmen happy cuan karena kemarin sempat di spill dan udah sampai ke area-area TP-nya gitu ya. Nah, karena hari ini tutup di 2610 dan membal dari area yang menarik ini, area membal ini menarik, membal dan tutup di 2610 ini, jadi ada dominant break.
Jadi buat yang pengen beli lagi atau baru beli, pokoknya pengen beli apapun motifnya, ngantri boleh nih. Ngantri di 2470 boleh, 2470 dan 239 2400, 2470 dan 2400 juga boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2330 dan target TP1 ada di 2780. Gitu ya. Next, yang ketiga Tins. Ini juga mestinya udah punya barang, tapi mungkin ada yang udah dijual karena waktu itu kita sempat bahas kalau 3400-an bisa dijadikan area TP dulu gitu ya. Nah, karena 2 hari yang lalu tutup di 3270, sebenarnya ini jadi ada dominan break sih. Membal dari area yang oke dan ada dominan break. Jadi buat yang pengen beli, mau beli ataupun mau buyback, ya, boleh ngantri di 2960 atau 2960 dan 2800 nggak masalah. Stop loss kalau tutup di bawah 2650 dan target TP1 3650. Mudah-mudahan bisa lebih, jadi bisa lancar bisa lebih, maksudnya bisa breakout 3650 ya. Jadi peluang untuk ke 4000 4200-an jadi lebih besar. Gitu ya. Itu tadi 3 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.